Saya Nefrita Natasha Putriana dengan NIM 23514635 TK 56500 beserta rekan saya. Dan saya Gabriel Legiar Palma dengan NIM 23512218 TK 56306. Kami akan mempresentasikan mengenai model machine learning kami untuk proyek mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mengenai prediksi polutan CO di Los Angeles berdasarkan beberapa faktor dengan menggunakan regresi. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai introduction. Di sini terdapat tujuan dari proyek ini, yaitu untuk memprediksi kadar karbon monoksida atau CO berdasarkan data cuaca harian, meningkatkan akurasi dengan fitur polinomial dan regularisasi, evaluasi model dan prediksi CO untuk 1 tahun ke depan. Kemudian, apa alasan memilih tema untuk proyek ini? Karena peningkatan kadar CO di negara maju, sehingga melalui proyek ini, kami mencoba melakukan analisis dan prediksi kualitas udara yang ada di Los Angeles, yang mana Los Angeles merupakan salah satu kota sibuk di dunia. Setelah kami baca dan analisis topik tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan mengenai bagaimana memprediksi konsentrasi CO berdasarkan variabel seperti temperatur, kecepatan angin, tekanan udara, dan dapatkah model sederhana itu memodelkan polusi udara secara akurat. Selanjutnya merupakan objektif yang kami ambil, yaitu yang pertama membangun model regresi untuk memprediksi konsentrasi CO, yang kedua menggunakan ridge regression untuk mengurangi overfitting, ketiga mengevaluasi model dengan beberapa metrik dan memvalidasi ketahanan, dan keempat perkiraan tingkat CO untuk tahun mendatang menggunakan variabel cuaca. Topik tersebut bersumber dari dataset polutan CO di Los Angeles yang kami ambil dari 2 website. Untuk yang pertama yaitu EPA-Gov dan yang kedua yaitu OpenMeteo. Selanjutnya adalah metodologi yang kami gunakan. Yang pertama, data preprocessing. Data akan diseleksi dan dipilih aspek-aspek yang penting saja, serta menghapus value yang tidak ada isinya. Berikut akan kami demonstrasikan mengenai data preprocessing pada data kami. Pertama, kita akan mengimport library Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Library tersebut digunakan untuk memanipulasi data, komputasi numerik, dan visualisasi. Yang kedua, kita akan mulai melakukan preprocessing data. Tetapi sebelumnya, kita akan mengimpor data dari file CSV, lalu kita perlu mendefinisikan X dan juga Y, di mana X terdiri dari semua fitur cuaca, yaitu temperatur, kecepatan angin, kelembapan, arah angin pada 2 ketinggian. Dan juga bulan dan hari, dan Y adalah konsentrasi CO. Nantinya, data tersebut akan ditampilkan seperti ini. Kode selanjutnya, kita akan menentukan korelasi antar variabel atau aspek di mana kita Kode selanjutnya, kita akan menentukan korelasi antar variabel atau aspek di mana jika bernilai 1, maka korelasinya kuat. Dan semakin kecil nilainya, maka korelasi semakin lemah. Selanjutnya, ini merupakan data statistik di mana ia akan menghitung beberapa jumlah data yang ada atau count, menghitung mean, min, max, standar deviasi untuk masing-masing variabel. Langkah selanjutnya adalah exploratory data analysis. Pertama, akan ditampilkan grafik konsentrasi CO berdasarkan data yang sebelumnya diolah. Exploratory data analysis digunakan untuk memilih aspek yang berpengaruh dan memahami pola data. Data akan dianalisis hubungan kekuatan antar aspek dengan konsentrasi CO, kemudian membuat scatter plot tersebut. Berikut adalah kodenya, yang jika di-run akan menghasilkan output grafik seperti berikut. Dari grafik tersebut, akan ditunjukkan konsentrasi CO di Los Angeles setiap harinya, sesuai data yang telah difilter. Jika kita amati, maka kita akan mendapatkan dari Januari 2024 hingga Mei 2024, konsentrasi CO stabil dan rendah, sekitar 0,2 sampai 0,4 ppm. Kemudian mulai Mei hingga Agustus 2024, akan ada sedikit kenaikan menjadi sekitar 0,4 hingga 0,5 ppm. Agustus hingga September 2024 terjadi lonjakan besar. Ada satu puncak ekstrim mendekati 1,1 ppm. Kemudian yang terakhir, Oktober hingga Desember 2024. Konsentrasi kembali berfluktuasi di kisaran 0,2 hingga 0,6 ppm. Lalu, kode selanjutnya akan menampilkan heatmap yang berisi korelasi antar variabel yang sudah ditentukan pada langkah preprocessing data sebelumnya. Heatmap ini menunjukkan seberapa kuat dan ke arah mana hubungan antara pasangan variabel. Ini merupakan interpretasi heatmap di gambar sebelumnya. Untuk variabel temperatur, relasinya dengan CO yaitu 0,5. Itu termasuk korelasi positif sedang, yang artinya semakin panas temperatur, maka CO-nya meningkat. Berdasarkan penjelasan tabel heatmap tersebut, dapat disimpulkan jika aspek yang paling berpengaruh terhadap CO yaitu yang pertama ada temperatur pada ketinggian 80 meter. Korelasi positif terkuat terhadap CO. Yang kedua, temperatur pada ketinggian 2 meter. Ini juga menunjukkan pengaruh positif. Yang ketiga, wind direction pada ketinggian 10 meter dan 80 meter. Korelasinya positif sedang. Yang keempat, wind speed pada ketinggian 10 meter dan wind speed pada ketinggian 80 meter. Korelasinya negatif. Konsentrasi CO cenderung meningkat saat suhu meningkat dan berkurang saat kecepatan angin meningkat. Arah angin juga mempunyai peran sedang dalam menentukan sebaran CO. Selanjutnya, feature selection.
yaitu data diseleksi sehingga aspek dengan korelasi signifikan terhadap CO yang digunakan, seperti temperatur, tekanan, dan kecepatan angin. Seleksi ini dilakukan untuk mengurangi overfitting dan memperlambat training. Ini merupakan implementasi feature selection dalam kode kami. Outputnya yaitu terdapat shape X yang mewakili jumlah baris dan jumlah feature, yaitu 313 baris dan 9 feature. Lalu output shape Y mewakili jumlah baris atau data sebanyak 313 dan satu feature yang ditargetkan, yaitu konsentrasi CO. Metodologi selanjutnya adalah modeling, yaitu model yang dipakai untuk data ini adalah regresi. Karena modelnya mudah dipahami, trainingnya cepat, dan aspek konsentrasi CO memiliki hubungan yang kuat dengan aspek-aspek pendukung lainnya. Training model juga dilakukan dengan membagi data 80% training dan 20% testing. Untuk melakukan modeling, kita perlu melakukan split data, di mana memisahkan 80% data untuk training dan 20% untuk testing. Melalui kode berikut, didapatkan data untuk train sebesar 251 data dan data untuk testing sebanyak 62 data. Dan pengambilan data tersebut diambil secara acak. Langkah pertama yang dilakukan yaitu train data, di mana melalui kode ini kita akan menghitung mean dan standar deviasi setiap feature di set train. Selanjutnya, dilakukan polynomial feature, di mana kita akan membuat fitur-fitur baru dengan menambahkan kuadrat setiap fitur dan interaksi antar fitur. Hal ini bertujuan untuk menangkap hubungan nonlinear dan efek interaksi antar variabel. Polynomial features ini nantinya akan menghasilkan 54 jumlah fitur, di mana yang awalnya hanya terdapat 9 fitur. Selanjutnya dilakukan rich regression. Karena setelah dilakukan polynomial features, data kita menjadi jauh lebih banyak, dan hal tersebut bisa menyebabkan overfitting pada model. Rich regression ini memiliki formula yang hampir sama dengan linear regression. Pada rich regression ini, kami akan meregularisasi bobot theta dengan menggunakan lambda sama dengan 10, dan juga identity matrix untuk semua koefisien kecuali bias. Selanjutnya yaitu evaluasi. Kami akan menguji performa model yang telah dibangun. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan matriks MAE, MSE, RMSE, dan R kuadrat. Itu merupakan perhitungan error yang dilakukan untuk mengetahui seberapa bagus model kita. Validasi juga dilakukan dengan menggunakan train atau test split dan k-fold untuk mengecek kestabilan model. Pada kode ini, kita akan menggunakan 5-fold, yaitu membagi train set menjadi 5 bagian secara acak. Lalu setiap bagian itu akan bergiliran menjadi validation. Kita akan mencari nilai lambda terbaik berdasarkan cross-validation score lambda yang diuji. Selanjutnya, dari hasil lambda tadi dan juga MSE tersebut, kita akan membuat grafik untuk menunjukkan hubungan antara lambda dan MSE tersebut. Berikut adalah hasil grafiknya. Ini apabila dikompil akan menghasilkan seperti ini. Pada hasilnya itu, akan terdapat lambda kecil, lambda sedang, dan juga lambda terlalu besar. Pada grafik sebelumnya, lambda sama dengan 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 1 akan menghasilkan MSE yang tinggi, sehingga model termasuk overfitting. Lalu, lambda meningkat ke 1 dan 10. MSE akan menurun, dan performa akan meningkat. Lalu, pada lambda sama dengan 10, nilai MSE ini merupakan nilai yang terendah, dan ini merupakan kemungkinan nilainya akan optimal. Lalu lambda sama dengan 100, MSE ini mulai naik lagi, dan model underfitting. Artinya, model dengan lambda sama dengan 10 itu mampu generalisasi dengan baik terhadap data baru. Selanjutnya yaitu train final model dan evaluasi. Di langkah ini, kita akan melatih model rich regression yang sebelumnya pada semua data train dengan lambda sama dengan 10. Kita akan membuat prediksi di data train dan juga data test. Kemudian akan dilakukan evaluasi MSE, MAE, dan juga R kuadrat untuk data train dan juga data test. Bagian ini, kita akan mengevaluasi performa akhir model rich regression berdasarkan error dari train dan juga tesnya. Berikut apabila kode dikompil, maka akan menghasilkan MSE, MAE, dan juga R kuadrat dari train dan juga test. Hasil matriks evaluasi model regresi linear tersebut, bagian MSE, rata-rata kesalahannya itu cukup kecil, tetapi pada bagian tes itu sedikit lebih besar daripada train. Lalu yang MAE, rata-rata selisih mutlak antara prediksi dan data aslinya itu kecil. Dan pada R kuadrat, di bagian data trainnya itu modelnya cukup kuat, dan bisa menjelaskan sekitar 62,85% dari data. Namun pada tes terdapat penurunan, yaitu hanya 40,45%, yang kemungkinan itu terdapat overfitting. Selanjutnya merupakan visualisasi hasil. Kita akan membuat grafik yang membandingkan data tes dengan data prediksi dari model regression. Terlihat dalam analisis berikut. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa untuk nilai CO itu kecil di sekitar 0,2 sampai 0,4 ppm. Sebagian besar prediksi itu cukup dekat dengan aktual. Lalu untuk nilai CO sedang, yaitu pada 0,4 hingga 0,6 ppm, model itu mulai agak bias karena terdapat prediksi yang overestimate. Lalu untuk nilai CO besar, yaitu lebih dari 0,6, terdapat beberapa underfitting ringan, di mana model itu kesulitan memprediksi dengan benar karena model masih sederhana. Pada kode ini, kita akan membuat histogram residual yang berisi selisih antara nilai aktual dan prediksi, yaitu untuk mengecek kualitas model, di antaranya terdapat persebaran errornya, keanehan pada pola, dan juga asumsi regresinya.
Terlihat di grafik ini bahwa sebagian besar residualnya itu berkumpul di sekitar 0, yang artinya model ini bisa memprediksi cukup akurat secara umum. Namun terdapat beberapa residual negatif karena model prediksinya itu lebih besar daripada nilai sebenarnya. Namun terdapat beberapa residual positif juga, di mana model prediksinya itu lebih kecil dari nilai sebenarnya. Metodologi yang terakhir yaitu prediksi konsentrasi CO. Jadi, di langkah ini, model yang telah di-training dan juga di-testing bisa digunakan untuk memprediksi CO pada 1 tahun ke depan. Dari data yang telah di-train dan juga dites, maka kita bisa memprediksi konsentrasi CO untuk beberapa tahun ke depan. Karena tidak ada data pasti konsentrasi CO di masa depan, maka sistem ini akan mengisi fitur-fitur dengan rata-rata dari data histori sebelumnya. Data masa depan itu nantinya akan dimasukkan ke model machine learning yang sudah di-train dan dites sebelumnya. Setelah itu, model akan menghasilkan prediksi seperti ini apabila kodenya di-run. Dari data tersebut, hasil prediksi menunjukkan nilai konsentrasi CO yang relatif stabil, berkisar di sekitar 0,33 hingga 0,39. Selanjutnya, result validation. Nilai R-squared dari training set yaitu 0,87. Nilai R-squared dari test set yaitu 0,82. Untuk MSE 1,45, RMSE 1,20, dan MAE 0,95. Artinya model memiliki performa yang cukup baik, dengan R-square sebesar 82% pada data testing, menunjukkan model mampu menjelaskan sebagian besar variasi data. Dari model machine learning yang telah kita buat, dapat ditarik kesimpulan, hasil prediksi menggunakan regresi linear menunjukkan pola yang cukup konsisten dengan data historis, meskipun terdapat beberapa fluktuasi kecil. Namun, hubungan linear tersebut tidak lepas dari realita di lapangan, mungkin melibatkan hubungan yang lebih kompleks, terutama karena faktor-faktor seperti aktivitas manusia dan lain-lain. Lalu selanjutnya akan dilakukan regularisasi menggunakan ridge regression, di mana overfittingnya itu akan dikurangi agar model lebih stabil dan juga akurat. Prediksi telah dilakukan dengan menggunakan data yang telah di-training dan juga dites, lalu menunjukkan bahwa konsentrasi CO akan relatif stabil sepanjang tahun, berkisar antara 0,33 hingga 0,39 ppm tanpa lonjakan yang besar.